2 Samuel 23. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud, menjelang musim menuai, dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsil.
Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Sama orang Harod, Elika orang Harod. Heles orang Palti, Ira anak Ikesi orang Tekoa. Abiser orang Anatot, Membunai orang Husa, Salmon orang Alohi, Maharai orang Netofa, Helep anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas, Abialhon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Yasen orang Guni, Yonatan anak Harari, Hadiamin bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, Hesrai orang Karmel, Pairai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Soba, Bani orang Gad, Selek orang Amon, Naharai orang Berot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. 2 Timotius 4 ayat 1-22. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu.
Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pemberitaanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia menyertai kamu. Oke, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan penuh pengharapan. Dan hatinya selalu murni, hatinya tulus, saudara ya. Kalau kebanyakan agenda yang aneh-aneh ya biasanya ya nggak lulus. Ya entah mengapa begitu ya. Entah mengapa bisa begitu. Nah, ini mana nih? Oh. Saudara, kalau orang mau meninggal ya, pasti pengen ada sesuatu yang dibicarakan, saudara ya, penting ya. Ketika saya harus pergi dari rumah untuk waktu yang lama, saya pasti meninggalkan sesuatu buat yang di rumah, pesan-pesan ya, apalagi kalau andeng-andengnya di sini, wah rumil, ya mami, iya, jangan ngomong 100 kali tuh, padahal pesannya nggak penting. Jangan lupa cebok, iya, masa cebok kalau diingetin, ya tapi udah kasarnya rumil, saudara. Mau diapain, saudara? Mau pesan wasiat tuh yang mau meninggalkan rumah, mau pergi plesir misalnya, mau pergi, ya kan, mau pergi ke Israel. Bingung keder, saudara, ninggalin pesen ya, jangan lupa ya, jangan lupa lampu dimatiin, ini lampu masa nggak dimatiin gimana, jangan lupa ya, lampu dimatiin ya, nanti bayar listriknya mahal, ya jangan lupa, nanti sudah keluar, sudah naik taksi, saudara ya, bisa balik lagi, saudara ya, turun, jangan lupa ya, lampunya dimatiin ya, bener nggak? Yang ketawa nih pasti aduh, tantenya anak begitu ya, lu udah jalan jauh, saudara ya, lu kok kelalen apa ya, ini lupa mau ngomong, dia tadi udah ngomong. Udah jauh bisa balik lagi, saudara ya, tadi udah ngomong, lupa tadi udah ngomong 100 kali, saking ngomong kebanyakan sampai lupa. Bener, kalau mau tinggalin wasiat jangan kayak gitu, saudara ya. Ninggalin wasiat cuman gara-gara mau nyuruh matiin lampu, jangan lupa matiin lampu ya, mau mati, saudara ya, jangan lupa matiin lampu ya, jangan lupa matiin lampu ya, 100 kali, saudara, sampai lupa mau ngomong apa tadi ya, mau mati sengap-sengkap, jangan lupa matiin lampu ya. Kalau sekian bayarnya larang. Saudara, kalau mati, sekarang siapin, matinya mungkin masih 80 tahun lagi, saudara, sekarang pikirin Anda mau menggali wasiat apa, saudara, mau omongan apa, saudara ya.
Jangan sampai nanti kamu tiba saatnya menjelang ajal, teng, mati saudara. Anda lupa kasih wasiatnya apa saudara? Jangan lupa matiin lampu. Jangan lupa matiin lampu wasiatnya. Mati saudara. Anda mesti pikirkan sesuatu, kata-kata yang berkesan, kata-kata yang kayak Paulus kan, aku telah mencapai garis akhir, darahku sudah tercurah, aku telah memenangkan pertandingan ini. Kayak Daud ya, sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Anda ngomong nih dari wasiat mau mati, jangan lupa tuh kemarin aku utang sama Pak RT belum bayar. Wasiatnya gak enak banget. Wasiatnya sesuatu. Tapi masalahnya wasiat itu, pesan terakhir itu adalah ketika kamu punya rema sesuatu saudara. Apa yang kepikiran menjadi rema pergumulanmu tiap hari itu kamu ungkapkan waktu mau meninggal. Opa saya waktu mau meninggal ya, saya kan sebelahnya saudara. Nanti kalau aku mati, ini pakai bahasa Tegal tapi ya, ini saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia, soalnya biasanya opa saya ngomongnya pakai bahasa Dewa saudara. Nanti kalau aku mati, anggar inyong mati emang gue bubar gitu. Nanti kalau aku mati pasti bubar ini keluarganya. Berantem sendiri. Berantem saudara ya, ngeri saudara. Karena waktu itu belum di dalam Tuhan. Tetapi puji syukur pada Tuhan ya, akhirnya seluruh keluarga kakak adiknya mami itu semuanya terima Yesus, bisa tiba-tiba rukun, semua baik semua saudara ya. Bisa tiba-tiba baik adiknya mami itu yang ngatakin semua ya. Karena rumahnya 9, ahli warisnya 13. Yang 2 itu berasal dari 1 ibu. Jadi pokoknya ruwet itu ya. Terus masing-masing pokoknya ada yang pakai hukumnya, oh iya ini anak laki-laki harus dapat warisan lebih banyak. Oh ini anak di luar nikah, anak di dalam nikah. Karena kan dulu kan, zaman dulu kan anak di luar nikah itu bukan anak haram, bukan. Tapi maksudnya pernikahannya itu pakainya dulu pakai tradisi adat Cina, bukan pakai hukum Indonesia. Ini namanya adat di luar nikah, pernikahan di luar nikah. Maksudnya begitu. Ruwet pokoknya saudara ya. Ruwet. Tapi akhirnya begitu terima Yesus semua saudara, begitu terima Tuhan Yesus semua, itu semua bisa bisa ditataki semua satu-satu sama ini ya saudara ya, sama adiknya mami ya saudara ya. Adiknya mami baik sekali. Waktu terima Yesus itu, wah luar biasa, keluarga kami itu dilawat semuanya terima Yesus saudara. Ya, semuanya luar biasa. Dan itu dia jadi baik saudara ya, semua jadi bisa tiba-tiba baik. Dan akhirnya ruwet karena karu-karuan ya, bisa tiba-tiba jadi baik semuanya ya di dalam Tuhan ya. Ada cinta, ada belas kasihan, tiba-tiba ya saling nelpon, bisa tiba-tiba nggak ruwet aja saudara pokoknya. Padahal opa tuh udah wanti-wanti sama, wah pokoknya saudara ya. Nah saudara kalau teman kan nanti mau meninggal masih lama Pak, ya nggak tahu saudara. Pokoknya apa yang Anda kumpulkan sekarang ini, jangan sampai Anda pergumulanmu itu kamu bawa mati saudara. Wasiat itu ketika kita ngomong itu adalah pergumulanmu hari ini saudara. Opa saya pergumulannya waktu itu adalah dia gimana caranya supaya anak-anaknya jangan bertengkar ya. Karena opa saya ya koboi ya, anak-anaknya semua begitu ya, karena harus sukses gitu kan. Jadi di dalam segala tekanan dari pihak Belanda, dari pihak revolusi, dari mana, jadi opa saya harus bertanya dengan cara begitu ya. Nah makanya kita diajari ya, kalau opa dari oma dari mama juga, dari papi juga sama ya saudara ya, materialistis saudara ya. Cuman karena keluarganya waktu itu sudah lebih dulu terima Yesus, kakak-kakaknya papi saya itu begitu udah cerita duit, cerita siapa yang butuh kita kasihkan aja, yang butuh siapa kita kasihkan. Jadi mereka semua nggak dapat semua, dikasihkan ke yang butuh saudara waktu itu ya. Hebat sekali ya. Nah akhirnya ya karena orang di dalam Tuhan. Jadi orang mau meninggal, apa yang dari pergumulan sama dia masih nyangkut itu dilontarkan, dan seringkali itu tidak berguna saudara. Seringkali tidak berguna loh, utang sama Pak RT tadi itu ya.
Gitu. Atau Anda selingkuhannya aku tolong dipelihara ya, jangan dibuang ya anaknya ya. Pikiran saudara, ini sampah yang hati-hati saudara. Kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi jangan sampai di hari kita mati, wasiat yang kita tinggalkan itu sampah. Ya kalau mau matiin lampu, jangan lupa matiin lampu. 100 kali ngomong-ngomong masih mending saudara ya. Namanya buat menghemat listrik. Tapi jangan sampai akhirnya ya selingkuhannya aku ya, itu tolong anaknya tolong dipelihara. Jangan begitu saudara. Kamu sedang memberikan duri buat anak-anakmu. Selingkuhannya aku anaknya itu jangan sampai dibuang ya. Aduh, pusing, tidak mungkin kamu ninggalin beban yang berat. Ya kan? Jangan sampai wasiatmu itu nanti ya, hati-hati ya, wong kuwi jahat temen ya, pateni wae. Jangan sampai wasiatmu begitu saudara. Ini confirm your speaking language Indonesia, nggak ada. Saya tadi ngomong bahasa Tegal kok, coba ada nggak Tegal? Nggak ada saudara Tegal, nggak ada Tegal. Artinya Indonesia. Ini ada minta confirm your speaking language tadi itu kan, ada AI-nya itu kan. It sound like you might have switched a different language. Iya, kalau bahasa Tegal tadi. Lo on ini, zoom-nya on. Bahasa Tegal nggak ada. Ini saudara, ketika kita setiap hari apa yang kamu hadapi, begitu kamu nabrak titik akhirmu, itu nanti yang kamu wasiatkan saudara. Jangan sampai nanti kamu wasiatkannya anak haram atau apa saudara, atau mewasiatkan utang, atau kamu mewasiatkan tadi ya utang rokok sama tetangga, kamu dibayar jangan lupa ya, memakai kelingannya utang rokok sama tetangga. Jangan sampai saudara, jangan sampai wasiatmu apalagi sampai bilang kondom bocor, mumet endase saudara. Dan saudara, wasiatmu apa? Kalau pergumulanmu tiap hari sama firman Tuhan, maka wasiatmu yang kuat firman Tuhan. Ya, mami saya itu wasiatnya baik sekali, papi saya wasiatnya baik sekali. Meninggal siap, karena papi siap ya waktu meninggal dikasih tahu tiap hari dia baca firman Tuhan, wasiatnya. Ya, dia bilang sama mami saya, kamu nggak boleh jauh dari kakak saya yang pertama. Ya, tapi kamu harus perhatian sama kakak saya yang kedua. Nah, kalau si yang ini, si Paul yang ketiga ini gimana yang ketiga? Biar dia nanti dia jauh dari rumah. Tapi yang penting kamu harus dua-duanya ini kamu bimbing. Mami bandel saudara ya. Akhirnya seumur hidupnya mami itu tinggalnya sama saya. Mami bandel. Padahal sudah dikasih wasiat sama papi saudara. Aduh. Masih wasiatnya berat saudara ya. Bertiga yang rukun ya. Makanya kami bertiga rukun saudara. Kami tidak berebut apa segala macam ya sudah ya. Kita tidak pernah berebut, kita tidak pernah apa yang bisa kita bantu saudara. Jadi cuman dua, mami saya harus tinggal sama kakak saya yang pertama, tapi yang kedua harus rukun. Kita bertiga jangan bertengkar ya masalah apapun. Ya udah kita nggak bertengkar saudara ya, ada apa-apa ya udah kita lepasin saja. Dan itu baik ya saudara ya, dan itu baik. Ya wasiatnya ya sepertinya retorika ya saudara ya, tetapi banyak orang kakak beradik itu bertengkar ya, apalagi udah cerita waris, ya kita warisan gak seberapa, apa yang mau dipertengkarkan. Nah itu sama, apalagi kalau Anda punya warisan ya saudara. Dulu saya pernah cerita ya tentang masalah warisan ya. Sekarang kamu masih sehat, kamu sudah bikin wasiat, dibagi yang benar. Jangan sampai kamu mati anakmu berebut warisanmu saudara. Kalau kamu tidak punya duit, tidak punya apa-apa, mati mau rebutan mayat. Ya kan, kayak si Honey Christian Molaf Center itu mati rebutan mayat. Tapi kalau kamu punya harta banyak, jangan sampai anakmu itu berebut harta loh. Dibagi dulu sebelum kamu mati saudara. Dibagi, dan sebelum kamu mati pastikan anak-anakmu pegang satu-satu saudara. Dan kamu hanya pegang satu yang buat kamu tinggal. Dan itu pun nanti kamu ini adalah buat ini. Nah, kamu jelas kalau hartamu banyak. Ingat saudara, jangan sampai kamu mati, nanti kan bisa ini sendiri, ndak bunuh-bunuhan anakmu saudara. Jadi apa menjadi pergumulanmu hari itu, jangan sampai pergumulanmu itu masih gantung saudara. Harusnya kamu kayak Paulus, aku telah mengakhiri dengan baik pertandingan yang
diwajibkan bagiku. Lah Anda siap nggak nanti saudara dengan semua pertandingan yang diwajibkan itu bagimu saudara? Anda siap nggak? Seberapa Anda siap menghadapi garis akhir hidupmu? Ya, kalau saya masih sudah siap kapan saja, saya sudah kasih siapkan ya. Kalau duit nggak punya saudara, saya hanya punya warisan ilahi. Ya kan, wasiat itu sudah saya berikan buat anak-anak saya, buat istri saya. Bagaimana dengan Anda? Jangan sampai nanti Anda mau mati, bingung mau ngomong apa ya? Paling tidak, ya ada yang bagus ya. Kemarin siapa ya kesaksian sama saya ya? Jangan tinggalkan Yesus anakku, jangan tinggalkan Yesus. Sebentar ya, saya baru diomongin itu bagus sekali ya. Ada satu masih kumpul sama kita ya. Jadi wasiatnya bagus, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Oh, Pak Paul Dere, saudara ya, adiknya Pak Paul Dere atau anaknya Pak Paul Dere, anaknya Pak Paul Dere. Jangan tinggalkan Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Wasiatnya itu ya, cuma satu, pokoknya jangan tinggalkan Yesus. Karena apa? Pernah meninggalkan Tuhan ya, anaknya Pak Paul Dere kalau nggak salah ya, pernah mau meninggalkan Tuhan. Terus akhirnya kembali kepada Tuhan, tapi setelah semua hancur-hancuran. Makanya wasiatnya cuma satu, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Dia wasiatkan kepada anak-anaknya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di akhir hidupnya dia kembali kepada Tuhan dan dia diselamatkan seperti diselamatkan dari api. Jadi jangan tinggalkan Yesus anakku, jangan tinggalkan Yesus. Lah Anda nanti wasiatnya nanti apa saudara? Jangan sampai wasiatnya gue itu tonton sana itu motor bebek tua, kasihkan ya sama yang bungsu, anak yang sulung nanti dapat bebek yang muda misalnya. Ya paling tidak wasiatmu, perkataanmu adalah perkataan yang membangun, yang membuat satu rema. Banyak orang mau meninggal, ya wasiatnya itu tidak ada artinya sama sekali, saudara. Sayang sekali ya. Padahal wasiat yang kamu ucapkan itu akan menjadi rema, menjadi pegangan, sehingga spiritmu, jiwamu tetap ada bersama dengan anak-anakmu. Nah, wasiat itu tidak berguna sama sekali. Kalau papi saya mantap ya. Yang ketiga, tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar masalah apa. Wasiatnya mantap, saudara. Satu, ya saudara ya. Apa yang kamu rencanakan untuk kamu wasiatkan kepada satu kata satu kalimat buat anakmu, saudara? Apa? Kamu mesti pikirkan, saudara. Pak, masih nanti, Pak. Iya, tapi jangan sampai masih nanti kamu tidak pernah pikirkan. Lalu kamu cuma mikirnya apa, saudara? Nah, itu tadi, bebek yang tua buat si Aminah, bebek yang muda buat si Abdul nanti, saudara. Ini tidak kanggo sama sekali. Iya kan? Itu harusnya kamu sudah lakukan sudah dari masih sehat. Ya, sehingga kamu melihat begitu rebutan nggak boleh, sudah masih bagian masing-masing. Oh, akungnya anak bijaksana sekali, saudara ya. Opanya anak itu ya. Masih sehat semua, anaknya dibagi satu-satu rumah, saudara. Masih sehat. Ya, dibagi satu rumah dan dia hanya pegang satu. Siapa yang merawat aku ya dapat rumah ini. Siapa yang merawat aku sampai mati dapat rumah ini. Dah gitu. Dirawat ya, karena punya anak itu orang amat sangat kaya, sangat sukses lah. Kalau bilang sukses. Ya dia punya toko sama sukses, ada berapa banyak tokonya itu dikasih satu-satu anaknya ya. Masih hidup, saudara. Begitu, saudara, itu bijaksana. Jadi waktu mati itu nggak pusing, anaknya nggak bisa bertengkar karena sudah mendapat bagian masing-masing. Mau bertengkar nggak bisa, bagianmu sudah ada kok. Itu ya, saudara ya. Tetapi paling penting ada satu kata rema yang harus kamu tinggalkan buat keluargamu. Atau bahkan kamu belum mati pun, masih sehat pun, kamu selalu katakan satu rema itu, saudara, kepada anak-anakmu, pada istrimu, suamimu. Selalu katakan, kayak tadi ya, yang anaknya Pak Paul Dere, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Sampai hari menghembuskan terakhirnya, ngomongnya pesannya, Mama nggak punya pesan apa-apa, jadi kepada cucunya Pak Paul Dere ya. Cuman
Jangan tinggalkan Yesus. Cuman satu hal saja, jangan tinggal. Itu bagus saudara ya, itu mantap itu. Karena dia punya pengalaman meninggalkan Tuhan Yesus, babak belur, hancur hidupnya. Nah, ini dia kembali kepada Tuhan Yesus, kena cancer atau kenapa gitu ya. Pokoknya dari wasiatnya bagus, dan cucunya itu dirawat sama Pak Wuldere. Bagus ya saudara ya, dari ceritanya saya sampai terharu sekali dengan kisah itu ya. Saya dengar cerita itu sampai, aduh ini orang mengalami pengalaman ya, tadi ya, pengalaman jatuh bangun ya bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Anda? Kamu meninggalin wasiat apa saudara? Tiap hari kamu ngomong, ya, tapi jangan ngomong itu pintu WC ditutup. Oh, jangan saudara, bolak-balik. Yang saya ingat tentang dulu sih selalu ngomong pintu WC tolong ditutup. Waduh, jangan saudara. Saya selalu ingat yang sama mami saya lagi ya. Saya selalu ingat papi bilang, jangan rebutan masalah apapun. Jangan berebut masalah apapun. Misalnya gitu ya. Misalnya begitu, saudara. Apa yang kamu ingin anakmu ingat apa dari hidupmu, saudara? Ya, itu harus saya berikan itu buat anak-anakmu, dan itu menjadi wasiat, warisan ilahi buat anak-anakmu. Rema apa yang kamu dapatkan, kamu berikan buat keluargamu, dan kamu akan sepanjang masa anak-anak itu akan taat, saudara. Sepanjang masa anak-anak itu akan dengarkan. Begitu mau ada sesuatu, ingat dulu mama bilang begini. Nggak jadi, saudara. Ingat dulu papa bilang begini. Jangan dilanggar. Ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.